Mengejutkan, kata itu layak kita sematkan untuk hasil pertandingan tadi malam antara Indonesia melawan Arab Saudi, yang mana Indonesia secara mengejutkan, secara dramatis berhasil menahan imbang tuan rumah Arab Saudi, guys. Wow, ini pertandingan yang cukup mendebarkan, membuat kita supporter timnas Indonesia merasa dak-dikduk sepanjang pertandingan. Bukan karena apa-apa, karena kita melawan tim yang pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia, tim yang mana dilatih oleh Roberto Mancini, tim yang mana punya ranking jauh di atas Indonesia, guys. Indonesia ranking 130-an, sedangkan Arab Saudi di ranking 50-an. Itu bagai kastanya, itu bagai langit dan bumi. Tapi kasta tidak menjadi pembeda. Terbukti Indonesia dapat mengimbangi permainan daripada Arab Saudi. Meskipun harus di babak kedua kita harus digempur habis-habisan, tapi kita dapat memberikan ancaman yang serius bagi tim Arab Saudi. Dan terbukti kita bisa saja menang di akhir-akhir pertandingan andai saja Rafael strike passingnya kepada Orad Mangun itu lebih kencang atau lebih kuat, pasti skor berubah menjadi 2-1 dan Indonesia memetik 3 poin atas Saudi Arabia. Tapi dengan hasil 1-1 pun ini sudah cukup puas kita selaku supporter timnas Indonesia, karena ini melebihi daripada ekspektasi kita. Kita berpikir bahwasanya kita kalah dengan tidak telak aja pun itu sudah hasil yang patut kita syukuri. Tapi Allah berkata lain, kita dikasih 1 poin, kita bermain baik dan berhasil mencuri 1 poin yang berharga dari timnas Arab Saudi di kandang mereka. Wow, ini betul-betul mengejutkan, betul-betul membanggakan. Secara dramatis Indonesia mewakili Asia Tenggara betul-betul memberikan suntikan moral, menunjukkan bahwasanya ada kekuatan baru dari Asia Tenggara yang bisa mengancam hegemoni atau mungkin kekuasaan daripada tim-tim Asia lainnya, guys. Luar biasa Indonesia. Ini mesti kita apresiasi banyak kepada Pak Erick Thohir yang sudah berjuang ya dengan ya Coach Sintayong, pemain dan supporter yang sudah hadir. Kenapa aku bilang Coach Sintayong, Erick Thohir? Karena gara-gara dialah yang bisa meloloskan kiper kita Martin Paes untuk bisa main pada pertandingan Arab Saudi. Kebayang nggak, guys, jika pada pertandingan lawan Arab Saudi tadi malam atau tadi pagi ya jam 1 sampai jam 3 itu tidak diperkuat oleh Martin Paes, bisa kita bayangkan Indonesia akan mudah kebobolan, Indonesia akan mengalami kekalahan. Tetapi karena kipernya Martin Paes, kiper yang sudah berpengalaman, kiper yang sudah pernah bermain di Eropa dan di Liga Amerika, betul-betul menunjukkan kualitasnya kenapa ia layak untuk dinaturalisasikan. Ini pemain betul-betul menjadi pembeda dan aku bisa bilang pemain ini layak untuk menjadi man of the match pada pertandingan kali ini. Ya, memang terlepas daripada Martin Paes sempat melakukan blunder ya, karena ia sempat menekel pemain lawan, karena ia gagal ya untuk memberikan passing karena terlalu lama mengontrol bola sehingga dicuri oleh pemain Arab Saudi, dan Martin Paes panik dan langsung melakukan tackle sehingga berbuah penalti. Tapi kita wajib apresiasi juga dengan Martin Paes karena ia menembus kesalahannya tersebut dengan menggagalkan tendangan penalti pemain Arab Saudi yang bernomor punggung 10 yaitu Salim. Salim ini memang licin kali ya. Salim betul-betul menjadi Salim sama Kanu. Ini dua pemain dari Arab Saudi yang sangat-sangat memberikan ancaman kerepotan di lini pertahanan daripada Indonesia, guys. Tapi beruntung Indonesia memiliki kiper Martin Paes, memiliki back yang berpengalaman Bang Jai, baru juga Rido, baru juga Sandy Walsh yang betul-betul solid bagai tembok Cina di belakang ya. Betul-betul. Ini pun gol 1 itu pun bukan karena gol yang kelengahan daripada pemain kita, tidak, tapi karena memang ada reflection tendangan dari luar kotak sehingga membentur Verdong sehingga membuat skor menjadi 1-1, guys. Maka dari itu kita mesti terima kasih kepada Martin Paes yang mana di menit 90-an atau menit berapa itu? Hampir di ujung-ujung babak kedua. Martin Paes 92 ya kalau nggak salah. Martin Paes melakukan penyelamatan yang gemilang. Di situ sudah 1 by 1, 1 lawan 1 dengan pemain Arab Saudi, tetapi ini
betul-betul menjadi pembeda. Save-nya melalui tangan kanannya itu betul-betul menyelamatkan wajah Indonesia, betul-betul membuat Indonesia meraih 1 poin yang berharga, guys. Maka dari itu layak kita katakan Martin Paes ini menjadi Superman-nya Indonesia, guys, menjadi pahlawan Indonesia. Jadi mana tuh yang koar-koar yang bilang kalian tega ngelihat Hernando apa dicadangkan kan gitu ya kan. Tapi lebih tega mana kalau misalnya Indonesia kalah kan gitu. Memang Hernando kali ini tidak bermain. Yang main adalah Martin Paes. Tapi Martin Paes betul-betul kelas sekali. Mungkin tanpa dia kita sudah kalah ya. Memang sempat melakukan blunder, timing yang salah. Tapi semoga Martin Paes ini dapat mengambil pelajaran ya. Dengan kesalahan yang ia buat di babak kedua tadi itu. Sehingga tidak lagi terjadi di pertandingan selanjutnya ketika melawan Australia, guys. Memang ada yang bilang kalau di kata netizen, Martin Paes sengaja membuat kesalahan karena dia mau mau pamer skill, pamer kemampuannya dengan menggagalkan penalti. Ada-ada aja memang bacotan daripada supporter Indonesia. Kalau untuk dari lini pertahanan, aku mesti apresiasi dari pemain Indonesia, yang pemain lokal Indonesia hanya 2 pemain yang mungkin bisa aku bilang dapat setara levelnya dengan pemain-pemain naturalisasi atau pemain diaspora. Yang pertama itu adalah Witan Sulaiman, yang kedua adalah Rizky Ridho. Terbukti memang Witan Sulaiman menjadi pemain yang paling, kalau misalnya diurutkan mungkin Witan yang paling utama, guys. Kenapa? Karena Witan lah pemain lokal kita yang betul-betul bisa mengimbangi bagaimana cara pola permainan anak-anak diaspora, guys. Anak-anak pemain naturalisasi, pemain keturunan. Terbukti ketika Orat Mangun, ya Ivan Yener, kemudian Tom Hai, baru juga Sandy Walsh bermain 1-2 dengan Witan, dan Witan bisa mengimbangi 1-2 itu, guys. Dan terbukti ketika Witan memiliki partner yang punya skill yang lebih tinggi di atas dia bisa mengimbanginya, guys. Berbeda dengan pemain-pemain lokal kita yang lainnya seperti kayak terkejut atau mungkin masih belum siap. Ya, mungkin itulah butuhnya jam terbang tadi, guys ya. Kita lihat kan kemampuan daripada pemain-pemain diaspora sangat berbeda dengan pemain lokal kita. Maka dari itu kita bukan mengesampingkan pemain lokal kita, bukan. Kita bukan mendiskreditkan, bukan. Tapi kita memang mesti sadar diri pemain diaspora lebih baik daripada pemain lokal kita. Maka dari itu bisa aku bilang kita itu butuh kedalaman squad lagi, guys. Bayangkan memang kalau dari 11 starting 11 ini pemain kita udah paling bagus, guys. Tapi bayangkan jika ada yang sakit, jika ada yang kartu merah, kartu kuning, atau mungkin cedera, kan bisa kita bayangkan bakalan terjadi kekosongan di setiap lini yang mana diisi oleh pemain yang tidak setara dengan pemain sebelumnya, guys. Maka dari itu wajar jika Pak Erick Thohir sejauh ini betul-betul sangat gencar untuk mencari pemain naturalisasi, karena memang sangat terlihat jelas ketika Tom Hai ditarik keluar, ketika beberapa pemain diaspora ditarik keluar, Ivan Yener, terbukti sangat kosong itu lini tengah dan mudah dieksploitasi oleh pemain-pemain Arab Saudi. Dan bisa kita lihat di babak kedua nyaris Indonesia hampir digempur sepanjang masa. Memang Indonesia sempat melakukan counter attack yang berbahaya, tetapi itu untungnya kita tidak mengalami kebobolan. Bayangkan nanti jika kita sudah menghadapi Australia atau mungkin Jepang, yang mana notabene secara permainan, secara peringkat, secara ranking jauh lebih baik ketimbang Arab Saudi, guys. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan evaluasi kita. Terbukti hanya Sen Patinama, pemain diaspora yang masuk di babak kedua, yang bisa mengimbangi pemain-pemain diaspora lainnya. Karena dia juga pemain diaspora, tetapi pemain Indonesia yang lokal yang ketika masuk itu seperti kehilangan kehilangan arah gitu, sulit untuk bagaimana harus berbuat apa gitu. Terbukti banyak sekali kita itu diserang melalui pemain-pemain lokal kita, guys, di posisi-posisi pemain lokal kita itu. Maka dari itu kita dukung Pak Erick Thohir untuk segera mencari pemain-pemain pemain tambahan, pemain diaspora tambahan untuk membuat 22 pemain yang sama levelnya. Jadi 11 tim starting line up dengan 11 tim pemain cadangannya itu semua selevel, tidak ada yang terlalu, karena kalau misalnya kita lihat sekarang itu terlalu jompang antara pemain diaspora dengan pemain lokal kita, sangat terlalu jauh gapnya, sehingga ketika sudah terjadi pergantian pemain kita itu seperti langsung berubah arah permainan kita, tidak seperti babak pertama. Di babak pertama malah aku bisa bilang kita lebih unggul ketimbang daripada Arab Saudi dari segi pola permainan dan dari segi peluang. Tetapi memang jujur kita akui setelah banyak pergantian di babak kedua, pemain Indonesia ini seperti kehilangan arah, seperti sangat mudah untuk
apa kita bilangnya, diserang oleh pemain-pemain Arab Saudi guys. Sama dengan Rizky Witan, Rizky Ridho sebenarnya lebih baik juga dari pemain lokal lainnya. Karena memang mesti kita akui Rizky Ridho ini salah satu back masa depan, usia masih muda. Dan juga punya daya kepemimpinan yang baik juga, ketenangan yang baik juga. Ingat, pemain bertahan yang kita butuhkan itu adalah pemain yang tenang guys. Karena banyak yang punya skillful, tapi kalau nggak tenang, mudah panik, ini berbahaya. Dan Rizky Ridho itu memang lebih baik. Meskipun kalau dibandingkan Wolves dengan Itjes atau Bang Jai, Rizky Ridho adalah pemain yang bisa kita bilang yang agak menegangkan ya. Kenapa? Ketika bola di PAS itu ngoper bola ke Bang Jai atau ngoper bola ke si Wolves atau si Verdong, kita tuh kayak agak tenang gitu ya ketika dipassing ke mereka. Tetapi ketika dipassing kepada Rizky Ridho, sedikit agak menakutkan kita, agak deg-degan. Tapi Rizky Ridho menjawabnya, ia layak untuk dipanggil timnas dan cocok untuk menjadi starting line up guys. Memang sempat melakukan kesalahan-kesalahan daripada Rizky Ridho ya, gagal menutup dan sebagainya, tetapi ya diganti di babak kedua. Tapi mesti kita akui Rizky Ridho dan Witan dua pemain lokal yang cukup mumpuni untuk mengimbangi pemain-pemain diaspora guys. Untuk Bang Ijaz kita nggak usah bicara banyak lagi tentang Bang Jai, karena memang betul pengaruh Bang Jai di lini pertahanan Indonesia betul-betul membuat Indonesia itu kokoh di lini pertahanan guys. Sama halnya dengan Verdong, betul-betul Verdong ini nggak sia-sia kita datangkan dari Belanda ya. Di klubnya di NEC itu betul-betul jadi bisa kita bilang bukan hanya sebagai center back tapi juga rajin melakukan counter attack. Dan itu yang paling menarik di situ adalah Sandy Walsh. Sandy Walsh dia itu bermain sebagai 3 center back bersama dengan Ijaz dan Rizky Ridho. Tetapi salutnya aku melihat daripada Sandy Walsh ini sangat aktif membantu penyerangan. Terbukti gol pertama itu adalah berkat daripada Sandy Walsh. Memang kalau dari FIFA bilang di situ yang mencetak gol adalah Orat Mangun, ya kan, hasil kerjasama antara Witan baru ke Orat Mangun, dan Orat Mangun seperti meliak-liuk ya kan, sehingga pertahanan daripada Arab Saudi sempat goyang. Dan terbukti back-back Arab Saudi itu bertabrakan, bertuburukan gara-gara gocekan daripada Orat Mangun. Dan di situ Sandy Walsh masuk dan mengubah arah tendangan daripada Orat Mangun, sehingga gol terjadi 1-0. Indonesia sempat memimpin. Nah, ini dia yang kita butuhkan di zaman modern sekarang. Back-back yang tidak hanya fokus ke dalam defense atau pertahanan, tapi ia juga bisa melakukan penyerangan. Dan terbukti Sandy Walsh tidak hanya mampu untuk mencetak gol atau mungkin bisa memberikan gol atau kontribusi menjadi gol, ia juga rajin memberikan umpan-umpan crossing yang berbahaya. Terbukti tadi di babak pertama ya hampir saja Sandy Walsh itu mendapatkan assist, tapi sayang sekali umpannya terlalu keras, begitu juga terlalu tinggi, sehingga Orat Mangun tidak punya opsi lain. Karena kalau misalnya itu umpannya datar, mungkin Orat Mangun bisa nge-shoot dan bisa terjadi sebuah peluang berbahaya atau mungkin bisa menjadi gol. Tapi ini karena terlalu keras dan juga terlalu tinggi, sehingga Orat Mangun hanya punya kesempatan untuk menyundul, dan hasil sundulannya itu melambung di atas mister gawang guys. Kalau misalnya kita bilang Nathan Hai, baru juga Tom Hai ya. Tom Hai dengan Ivar Yener ini betul-betul jadi pembeda. Karena dengan hadirnya 3 pemain ini di lini pertahanan, bukan di lini pertahanan, tapi di lini tengah, itu menjadikan lini tengah Indonesia itu sangat solid dan sangat rapat dan tidak mudah untuk dieksploitasi oleh pemain-pemain Arab Saudi. Agak kesulitan pemain Arab Saudi untuk meladeni 3 pemain ini guys. Ivar Yener, Tom Hai dengan juga si Nathan. Terbukti berapa kali Nathan, Tom Hai dengan Ivar Yener itu memotong alur serangan daripada pemain Arab Saudi. Bahkan yang lebih menariknya lagi adalah Ivar Yener. Di saat itu Ivar Yener sempat menjadi pemain terbaik ya di beberapa detik, karena ia berhasil menggagalkan umpan atau mungkin umpan terupas daripada pemain Arab Saudi yang sudah di depan gawang guys. Di situ ada kalau nggak salah si Salim. Salim udah melakukan akselerasi dari lini pertahanan menuju ke pertahanan Indonesia. Dia tinggal mengumpan aja ke salah satu pemain Arab Saudi yang sudah menunggu di pojokan. Tapi karena ada Ivan Yener yang sangat cepat ya larinya untuk memotong bola, dan feelingnya untuk memotong bola itu sangat kuat, dan terbukti gagal Arab Saudi untuk mencetak gol yang pertama guys. Sangat kita apresiasi daripada si Ivan Yener ini guys. Memang jadi pemain pembeda lah. Nah, kalau misalnya Tom Hai memang mesti kita akui karena belum adanya klub yang meminang Tom Hai. Terbukti Tom Hai ini fisiknya agak keteteran tadi ya. Ya memang mesti kita akui dia salah satu pemain yang paling tua di timnas Indonesia setelah daripada pemain JDT Jordi Amat. Tetapi ya
kualitas tetap kualitas. Dia kan bermain sebagai dia bermain memakai otak ya gitu ya. Jadi memang otaknya memang keren nih Tom Hai ini, mengatur serangan, mengatur tempo permainan, sehingga timnas Indonesia tidak main long ball aja, tidak apa ya, bukan tidak keep, maksudnya tidak kampungan, main bola langsung nge-shoot, langsung mau per ke depan aja. Ya diatur ritme, dan betul-betul Tom Hai ini oper ke belakang, ke samping, ke depan gitu ya kan. Walaupun sempat beberapa kali Tom Hai ini sempat salah passing ya, tapi ada Ivan Yainer dengan Nathan yang selalu mengcover di belakang. Yang betul-betul solid kali tiga gelandang kita ini guys. Ya. Oke, untuk Witan jelas yang kayak aku bilang tadi, salah satu pemain lokal kita yang sudah bisa mengimbangi pemain diaspora. Kalau Ragnar dengan strike, kita mesti tepuk tangan sebanyak-banyaknya kepada kedua pemain ini. Strike memang banyak dihujat sama netizen karena umpannya ada 2 kali ya, kalau nggak salah tadi itu yang ketika habis tendangan penalti. Strike punya peluang ngoper karena udah kosong, tapi lembek kali, bisa mudah terbaca, dan menit 90-an yang mana Orat Mangun udah kosong, strike ngumpannya pelan kali. Tapi mesti kalian sadari teman-teman semua, tanpa hadirnya strike, maka lini pertahanan daripada Arab Saudi pasti akan sulit untuk terbongkar. Karena memang strike ini adalah tipe pemain yang menghancurkan konsentrasi pertahanan lawan, sering mengobok-ngobok pertahanan lawan. Memang dari stamina, strike memang kelihatan sekali sudah kehabisan di menit-menit akhir ya. Apalagi karena memang cuaca di Arab Saudi memang lagi musim panas, lagi summer. Ya pasti akan berpengaruh lah kepada stamina pemain-pemain Indonesia yang mungkin lebih banyak bermain di kelembapan yang dingin gitu ya kan. Sehingga ketika main di Arab Saudi agak cengap-cengap mereka. Tapi Rafael Strike mesti kita apresiasi, masih bisa bertahan hingga 90 menit plus guys. Rafael Strike ini betul-betul hebat, gacor mesti kita bilang. Meskipun dia tidak mencetak gol, tapi kontribusi dia melakukan 1-2 sehingga membuat pertahanan daripada Arab Saudi mudah dibongkar, sehingga Orat Mangun bisa melakukan syuting juga karena ada peran daripada Strike di situ guys. Dan Ragnar Orat Mangun, gila, setelah menjadi botak, dia betul-betul menjadi pembeda. Ingat golnya, memang kalau dari gol Orat Mangun ya kan, yang kita lihat itu Sandy Walsh, tapi kan yang nendang itu kan Orat Mangun, sehingga Orat Mangun yang dianggap menjadi pencetak gol menurut FIFA. Nah, Ragnar Orat Mangun ini asli guys, serius, dia nggak ada capeknya. Bahkan siapa itu back daripada Arab Saudi yang pernah bersitegang dengan Messi itu, Al-Buhaili ya. Siapa namanya itu? Lupa pula aku namanya itu. Jadi dia itu gila kali. Al-Bulaihi. Sorry, Al-Bulaihi. Al-Bulaihi ini bahkan sempat kesel gitu nengok dengan tingkah Orat Mangun ya kan. Orat Mangun bukan kaleng-kaleng ya, nggak takut dia sama Al-Bulaihi. Meskipun badannya lebih tinggi, disikutnya sampai jatuh ya. Pokoknya puas sekali kita nonton pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi kali ini guys. Bukan pertandingan yang kaleng-kaleng. Ini menunjukkan Indonesia mampu bersaing di pentas Asia guys. Bukan hanya pentas Asia Tenggara, tapi pentas Asia. Jadi wajar kita tidak lagi menganggap Piala AFF sebagai tujuan kita, karena memang level kita sudah berada di level Asia. Bayangkan guys, Indonesia main lawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi dan bisa nyerang dan bisa cetak gol. Kalau seri 0-0 nggak terlalu menarik, tapi kita bisa mencetak gol seri 1-1, itu luar biasa. Mesti kita akui Coach Sintayong pada pertandingan kali ini jeli untuk menempatkan 11 pemainnya dan jeli untuk melakukan pergantian pemain. Memang sangat disayangkan dengan tidak adanya Justin Hapner, agak mudah dieksploitasi pemain pertahanan. Tapi di pertandingan selanjutnya di lawan Australia dengan hadirnya nanti Justin Hapner, wah ini makin solid lini pertahanan kita. Tapi semoga aja pemain kita nggak gugup ketika main di Gelora Bung Karno gitu guys. Memang mesti kita akui lah, semua ini berkat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi aku baca tuh sampai ada di komen ya, sengaja Indonesia nggak menang takut kuota haji dikurangi katanya. Memang ada-ada aja memang supporter Indonesia ini guys. Oke, aku terlalu banyak kali ngebacot tentang timnas Indonesia karena memang saking senangnya dengan pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi guys. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pertandingan tadi malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.